Halo, selamat siang semua. Ketemu lagi di video saya. Dan di video kali ini saya akan melakukan penggantian oli transmisi CVT, yaitu dengan oli HCF2 dari Honda. Di penggantian oli transmisi kali ini saya akan banyak bercerita dan sekaligus meminta pendapat dari teman-teman apakah cara saya benar atau malah keliru. 2 hari lalu rak ini penuh dengan oli HCF2 dari Honda, namun hari ini sudah nyaris habis karena memang oli HCF2 ini diperuntukkan untuk mobil-mobil Honda keluaran terbaru yang bertransmisi CVT. Seperti kita ketahui bahwa transmisi CVT ini harus kita rawat dengan baik, menjaga penggantian olinya tidak lebih dari 20.000 km, walaupun di buku petunjuk disarankan setiap 40.000 km. Sekarang oli lamanya sedang di drain, dan pengalaman saya yang lalu-lalu proses drainnya ini sangat lama karena oli HCF2 ini sangat encer, sehingga proses drainnya cukup lama. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah baut yang merupakan baut cek. Ini dia bautnya, dan di sebelahnya ada stiker atau logo Honda HCF2. Nah, inilah yang kita kenal dengan baut cek atau check bolt, tempat di mana kita bisa memasukkan oli yang baru ataupun kita jadikan indikator volume oli yang kita masukkan apakah sudah tepat atau kurang ataupun kelebihan. Hampir di seluruh bengkel yang saya datangi itu tidak melakukan pengecekan lewat baut yang tadi saya tunjukkan. Jadi prosesnya hanya di drain seperti ini, kemudian diisi dari atas, ada semacam lubang pengisian di bawah di bawah box filter udara. Tapi sebenarnya menurut saya lubang pengisian di bawah box filter udara tersebut sebenarnya adalah lubang untuk mengecek ketinggian dari oli matic, apakah kurang, pas, ataupun kelebihan. Tetapi khusus di mobil Brio, Mobilio itu tidak memiliki dipstick pada lubang pengisian tersebut. Padahal di banyak mobil lubang pengisian tersebut dilengkapi dengan dipstick. Jadi ini adalah mata shock ukuran 3/4 yang digunakan untuk membuka baut drain pada gearbox transmisi. Inilah kondisi dari oli matic yang saya gunakan selama kurang lebih 15.000 km. Dan bisa kita lihat kondisinya sangat encer, teksturnya encer, dan mungkin SAE-nya pasti lebih rendah dari Norway 20. Menurut buku petunjuk pengguna, kita bisa lihat bahwa kapasitas oli matic yang kita masukkan setiap kali penggantian adalah 3,4 liter. Tetapi pada kenyataannya jika kita cek melalui lubang baut cek itu, maka yang kita masukkan hanya sekitar 3 liter saja, sekitar 3,1 liter atau 3,2 liter. Jadi saya seringkali melihat orang mengisi oli CVT matic-nya dengan membeli kemasan galon yang ukuran 3,5 liter, dan itu dimasukkan semua. Nah, inilah lubang pengisian dari atas yang tadi saya katakan
tidak ada dipsticknya, sehingga kita tidak bisa memeriksa ketinggian oli yang kita masukkan. Jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan pengecekan melalui lubang check bolt yang ada di bagian depan gearbox. Jadi saya meminta mekaniknya untuk membuka check bolt tersebut. Jadi pada saat kita memasukkan oli matic walaupun dari atas, nanti pada saat luber dari check bolt tersebut, maka itu tandanya oli matic yang kita masukkan sudah cukup. Pendapat saya pribadi, check bolt inilah indikator untuk mengetahui seberapa banyak volume oli matic yang harus kita masukkan. Karena seperti tadi saya sampaikan, tidak ada dipstick pada pada gearbox transmisi Brio ini. Saya sering melihat orang mengisi oli matic di mobilnya itu dengan membeli 5 botol kemasan 0,8 liter. Itu artinya dia akan mengisi 4 liter tanpa membuka baut check ini, sehingga dapat dikatakan volume oli yang dimasukkan sangat banyak. Jika di bengkel resmi atau dealer, kita biasanya disarankan membeli kemasan galon yang ukuran 3,5 liter dan itu dimasukkan semua. Dan menurut saya jarang sekali ada bengkel, bahkan tidak ada yang memperhatikan volume oli yang luber pada saat pengisian oli matic yang baru. Padahal inilah check bolt yang menandakan bahwa volume oli yang kita masukkan sudah cukup. Awalnya saya juga tidak mengetahui tentang check bolt ini, jadi saya cuma mengisi saja berdasarkan buku petunjuk atau buku manual, yaitu 3,4 liter. Sehingga jika di bengkel resmi atau dealer kita membeli kemasan galon, maka akan diisi 3,5 liter. Saya berpikir kelebihan 100 ml tidak akan berpengaruh. Padahal setelah saya mencoba meminta mekaniknya membuka baut check itu, ternyata volume oli yang dimasukkan biasanya hanya sekitar 3 liter sampai 3,1 liter. Nah, di sini kita akan melihat olinya akan luber, yaitu pada botol keempat. Jadi setelah 3 botol pertama dimasukkan, itu totalnya sudah 2,4 liter. Dan pada botol keempat itu biasanya tersisa sekitar 100 ml. Dan seperti kita lihat bersama, olinya luber dari baut check ini. Dan tandanya volume oli yang dimasukkan sudah cukup. Inilah kelebihan oli CVT yang tidak dimasukkan, yaitu sekitar 100 ml. Teman-teman yang merasa cara saya ini keliru, boleh memberikan saya masukan apakah cara ini salah atau memang sudah seharusnya seperti ini. Jadi setelah luber, barulah lubang cek ini ditutup kembali. Dan tidak perlu diperiksa lagi karena memang penutup pengisian oli bagian atas itu tidak ada dipsticknya. Dan seperti kita lihat, proses pengisian oli matic baru telah selesai. Dan saya akan memperlihatkan letak dari lubang pengisian bagian atas. Letaknya tepat di bawah box filter udara. Jadi saya akan memasukkan tangan saya dari depan box filter seperti ini, dan kita akan melihat ada penutup yang berwarna hitam yang jika kita tarik langsung terlepas. Dan itulah lubang pengisian oli matic pada mobil kita yang ini ya, yang warna hitam.
Pada mobil-mobil lain saya perhatikan penutup bagian atas ini dilengkapi dengan dipstick sehingga kita bisa mengecek ketinggian olinya. Jadi baut check yang tadi saya perlihatkan itu sangat penting agar volume oli yang kita masukkan itu tidak berlebihan ataupun kurang. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami apa yang saya sampaikan, karena berlebihan dan kurang juga tidak bagus untuk transmisi kendaraan kita. Jadi penutup lubang pengisian ini setelah selesai tidak perlu kita buka-buka lagi, karena tidak ada gunanya, tidak ada dipstick di penutup lubang pengisian ini. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video-video saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.